Aku tidak membicarakannya. Damar berkata dengan perubahan ekspresi, apa maksudmu? Maksud permaisuri adalah tim pembunuh ini akan berada di pihak kami. Orang-orang akan keluar. Hugo berkata, kata permaisuri sekarang kamu memiliki tingkat membunuh master seni bela diri kendo yang hebat, belum lagi ada 5 orang dengan karakteristik unik, jadi kamu bisa membentuk tim. Damar menyentuh dagunya, dia berkata, bagaimana dengan mereka? Apa yang terjadi? Pada akhirnya, pertemuan itu tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka tidak menunjukkan pendapat apapun. Aku meminta beberapa sumber informasi, tetapi dia tidak mau. Damar terkekeh, dia punya rencana yang bagus, jika ada yang mengirim tim untuk pergi jauh menerobos di belakang musuh, tentu saja, kami Night Watcher ditakdirkan untuk melakukan hal ini. Dan tentu saja semuanya merupakan orang kami. Permaisuri bermaksud ketika kamu kembali, biarkan kamu pergi ke kota bintang jatuh secara langsung. Hugo berkata, sebenarnya, aku juga berpikir begitu. Ini karena aku hanya orang biasa yang tidak mereka anggap. Banyak sekali rencana kura-kura dalam perahu, ini sesuatu yang serius, memikirkannya terasa hingga ke sumsum tulang. Mereka masih belum berubah. Petik 2. Orang biasa dapat digunakan kembali di Night Watcher. Meskipun permaisuri juga mulai menerapkan sistem di mana semua orang sama, tetapi tujuan permaisuri hanya untuk memenangkan hati rakyat. Dia berkata itu semua berasal dari lubuk hatinya, tetapi dia masih memandang rendah itu. Damar mengangguk dan berkata, taktik ini layak, dan kami lakukan. Kami memiliki tim kecil, seharusnya ini bukan masalah. Yang terpenting adalah apa yang harus mereka bayar untuk itu. Permaisuri ini ingin kita 5 orang unik untuk membentuk tim untuk masuk jauh ke belakang musuh. Terus terang, kemungkinan dia harap tim kita bisa kalah sekaligus dengan Hades Palace. Mati di belakang garis musuh, dengan cara ini, tidak ada ancaman bagi mereka. Pada saat bekerja sama, cari minatmu sendiri. Hugo mengangguk dan berkata, ini cukup normal, jadi mari kita lihat bagaimana kalian berbicara. Apakah kamu ingin beristirahat selama 2 hari sebelum berangkat ke sana? Damar berencana untuk beristirahat terlebih dahulu, untuk selanjutnya merencanakan perjalanan mereka. Hugo tiba-tiba bertanya, bagaimana situasi di bumi? Damar memberikan gambaran umum tentang situasi di bumi, ketika dia mendengar bahwa bumi diam-diam menyembunyikan master seni bela diri kendo yang adalah orangnya Hades Palace, keringat dingin muncul di dahinya. Ketika dia mendengar bahwa Adrian mengorbankan dirinya untuk meningkatkan kekuatan Damar dan yang lainnya, dia menghela nafas lagi dan berkata, generasi itu memang telah berkorban terlalu banyak, aku berharap kita bisa berjalan dengan baik, jika tidak berjalan dengan baik, pengalaman kita takkan ada gunanya. Damar mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu lanjutkan dulu kerjamu, omong-omong, bagaimana dengan Mucici dan yang lainnya? Apakah mereka juga sudah sampai di garis depan? Hugo mengangguk dan berkata, ya, dia juga membawa Mutan dan pergi bersama Iman dan yang lainnya. Damar mengangguk dan berkata, mengerti, kalau begitu lanjutkan kerjamu, aku akan menemukan guru dan yang lainnya, kemudian bertolak ke kota Luoxing. Lan juga keluar bersama Damar. Meskipun dia adalah pacar Bagas, dia bukan Night Watcher, juga tidak bisa memiliki akses ke beberapa dokumen rahasia Night Watcher. Ketika Bagas bekerja, dia masih harus tinggal di rumah. Kembali ke halaman, Dewa Mabuk segera menemui Damar, lalu melihat sekeliling dan berkata, kamu kembali dengan tangan kosong. Damar menatapnya dengan tatapan kosong dan bertanya, mengapa tidak? Murid yang tidak memiliki bakti sama sekali. Ketika kamu kembali, bahkan tidak membawa souvenir apapun dari kampung halamanmu buat gurumu ini. Kata Dewa Mabuk dengan marah. Damar tercengang. Dia memutar matanya ke arah Dewa Mabuk dan berkata, tidakkah kamu berhenti berpikir tentang seteguk anggurmu, kamu selalu saja membawanya bersamamu. Tadi ketika aku turun dari pesawat, aku berjalan terlalu cepat dan tidak membawanya bersamaku. Kamu selalu saja membawanya bersamamu. Tadi ketika aku turun dari pesawat, aku berjalan terlalu cepat dan tidak membawanya bersamaku, sekarang masih ada di pesawat. Berikan plat nomor yang tersimpan di pesawat, aku akan mengambilnya sendiri. Kata Dewa Mabuk. Dia tampak sedikit tidak sabar. Damar berkata, jangan khawatir. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu mengenai Hades Palace. Permaisuri berdiskusi dengan kami dan mengirim tim pembunuh untuk menyerang 10 Raja Yama. Dewa Mabuk mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, lalu dia mengkamung Damar dan bertanya, kamu akan membiarkan beberapa orang tua di tim kita maju? Tidak, tapi aku pasti akan membawa Talia dan yang lainnya. Kami harus menyusup diam-diam ke wilayah musuh. Terus terang, memasuki kota tempat markas Hades Palace berada sekarang. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian terlalu mudah dikenali jadi tak perlu ikut, lalu apa yang akan kamu katakan padaku?
Dewa Mabuk berkata, tim pembunuh ini memang harus ada, tapi aku sebenarnya tidak tahu banyak tentang asal-usul 10 Raja Yama. Dikatakan bahwa banyak orang dari generasi yang lebih tua telah muncul. Setelah bergabung dengan Hades Palace, tentu saja kita harus tahu siapa mereka, jadi aku datang ke sana untuk menemukan mereka. Kalian, aku harap dapat memberiku beberapa informasi tentang mereka. Damar berkata, semakin detail semakin baik. Kalau begitu kamu bertanya pada orang yang tepat. Orang tua bintang Fajar berkata sambil tersenyum, orang-orang ini telah menghilang selama bertahun-tahun. Bahkan jaringan intelijen permaisuri tidak mengetahui posisi mereka, aku akan menyusunnya untukmu. Oke, kata Damar. Pemabuk itu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi? Apakah risikonya tidak terlalu tinggi? Kekayaan dan kejayaan itu berisiko bro. Damar berkata, dan kita belum mencapai kesepakatan, aku yakin jadi bersiaplah untuk pergi ke kota bintang jatuh. Oke, Dewa Mabuk itu berkata, jika kamu benar-benar berniat melakukannya, hati-hati dan jaga dirimu sendiri, jika kamu menemui kesulitan ingatlah untuk melarikan diri sesegera mungkin. Aku mengerti. Hal semacam ini yang berjalan jauh di belakang garis musuh, kami adalah Night Watcher, jadi kami sangat profesional. Damar berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Sejak dia bergabung dengan Night Watcher, dia telah melakukan banyak misi semacam ini. Baginya, itu memang biasa. Oke, baiklah. Dewa Mabuk berkata, kalau begitu kamu bisa berbicara dengan gadis-gadis itu sekarang, waktunya bagiku untuk pergi membawa anggur bawaanmu itu. Damar terdiam, pria mabuk itu jelas memikirkan anggur itu. Pada saat ini, Damar menemui Wendy yang tidak jauh. Ketika dia melihat ke atas, Wendy juga menatap ke arah Damar, dia tersenyum. Damar tertegun sejenak, dia menemukan bahwa senyum di wajah Wendy sebenarnya memiliki sedikit rasa manis. Setelah dia menembus Immortal Flame, rasa kemanusiaan di tubuhnya, tampaknya mulai pulih sedikit demi sedikit. Damar tidak tahu apa situasinya, tetapi sekarang tampaknya menjadi lebih baik. Apakah kamu akan pergi ke kota Luoxing bersama kami? Damar bertanya, jika kamu ingin bergabung di tim pembunuhan, kamu juga bisa berpartisipasi. Oke, Wendy mengangguk. Ayo pergi. Dewa Mabuk mendesak, jenis anggur yang aku minum terakhir kali, Maotai atau apakah itu, itukah yang kamu bawa? Bawa, tapi simpan minumanmu itu. Damar memarahi. Damar awalnya berencana untuk menemukan Yani. Namun, Yani tidak berada di kota Phoenix, dia sepertinya telah kembali ke kota Skyrie. Sekelompok 6 orang mengendarai maglev car dan mendekati halte pesawat. Setelah mendapatkan anggur, Dewa Mabuk itu duduk di pesawat dengan sangat puas dan berkata, kalian bisa naik pesawat lain dan pergi. Aku akan minum di sini sebentar, lalu akan membawa timku dan yang lainnya ke garis depan, ke utara. Kami berempat akan pergi untuk mendukung. Damar menatapnya tanpa berkata-kata dan melanjutkan. Damar menatapnya tanpa berkata-kata dan melanjutkan, jangan habiskan anggurmu itu, ingatlah untuk meninggalkan sedikit kepada Iman dan lainnya. Aku tahu, aku tahu. Banyak omong kamu. Dewa Mabuk memarahi, membuka sebotol anggur pada saat yang sama, dan menyesapnya, menunjukkan ekspresi puas pada wajahnya. Melihat gaya ini, Damar tidak berdaya, kemudian naik pesawat lain dengan Talia dan yang lainnya, mereka bergegas menuju kota Luoxing.